Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya melakukan pencarian kata bahasa Arab di kamus. Bagaimana caranya menggunakan kamus bahasa Arab. Dan ini nanti akan ada korelasinya dengan satu ilmu yang disebut dengan ilmu sorof atau ilmu tasrif. Untuk itu kita akan menggunakan satu contoh kata yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, yaitu kata al-mizan yang artinya adalah timbangan. Di hadapan saya ini ada satu kamus, kamus legend ini, karangan Kiai Ahmad Warson Munawir di Jogja, kamus Al Munawir. Ini udah banyak rusak karena ini emang buku lama. Saya punya sejak saya SMA. Ini lumayan tebal. Kita akan menggunakan kamus ini. Dan contoh kata yang akan kita cari adalah kata al-mizan. Untuk itu kita perlu tulis dulu al-mizan. Ini saya tuliskan satu contoh kata al-mizan, yang mana al-mizan ini terdiri dari huruf. Di sini ada mim, ada ya, ada zai, ada alif, dan juga ada nun. Ada 5 huruf. Sedangkan untuk alif lam yang ada di depan al-mizan ini nggak kita hitung karena dia ini peranannya seperti seperti the. Pada bahasa Inggris itu ada the ya, artikel, definitive article. Sedangkan kata mizannya sendiri atau al-mizannya sendiri dimulai dari huruf mim. Ya, kita lihat ini ada 5 huruf di sini, ada mim, ya, zai, alif, dan nun. Kalau normalnya dalam bahasa Inggris, saat kita melakukan pencarian kata, pasti kita melakukan pencarian dari huruf pertama. Huruf pertama, misalnya contohnya adalah letter, kita akan cari dari huruf L. Atau misalnya school, kita akan cari dari huruf S. Tapi bagaimana ini dalam bahasa Arab? Ini ada 5 huruf. Ada 5 huruf, mim, ya, zai, alif, dan nun. Kalau kita cari di 5 huruf tadi, kalau kita cari di huruf mim misalnya di kamus Al-Munawir, maka kita nggak akan menemukan yang namanya mizan. Kenapa? Karena kamus itu ditulis secara runtun berdasarkan yang namanya adalah al-asal atau asal. Al-asal atau asal atau kata dasar dari sebuah kata. Mizan itu sendiri merupakan isim alat dari kata dasarnya yang bernama kata dasarnya yaitu adalah wazana, karena mizan adalah isim alat yang menunjukkan alat melakukan perbuatan. Timbangan, nama perbuatannya adalah menimbang. Menimbang dalam bahasa Arab itu wazana. Wazana yang kemudian dia berubah menjadi yazinu. Ini adalah bentuk past tense-nya, ini bentuk present tense atau future tense-nya, menunjukkan masa lampau, yang ini menunjukkan masa sekarang atau nanti. Alat untuk melakukan perbuatan wazana itu mengikuti pola yang namanya mif'al menjadi mizan. Maka kalau kita mencari kata mizan dalam kamus, kita jangan cari di huruf mim atau ya atau zai atau alif atau nun, tapi kita harus cari di huruf wawu. Walaupun kata mizannya itu sendiri nggak ada huruf wawu. Sekarang kita akan coba buktikan melakukan pencarian di kamus Al-Munawir. Di kamus Al-Munawir itu ditandai ini untuk dari alif sampai ya, sama kayak kamus-kamus lain. Ada penanda untuk masuk ke huruf awalnya. Oke, kita cari di huruf wawu, langsung ke huruf wawu. Wawu itu ada di bagian paling belakang. Nah, ini kita dapat huruf wawu, kemudian ini huruf wawu, kemudian kita cari kata wazana, berarti wa dan za. Ini udah dapat waza'a, kemudian wazana. Ya, ini kita dapat wazana.
wazana. Nah, kalau tanda bintang seperti ini artinya apa ya? Al-asl. Jadi gini, misalnya ini adalah kata dasarnya, asalnya wazana, yang kemudian kata-kata di bawahnya adalah turunan dari wazana ini, yaitu pola pola perubahan katanya. Dan tadi kita sebutkan bahwa mizan itu berasal dari kata wazana. Berarti kalau kita mau cari mizan, kita melakukan pencarian runut ke bawah selanjutnya setelah kata wazana ini. Kita mesti cari kata mizan. Nah, ini kita dapat di sini ada al-mizan. Dia bisa bermakna keadilan, bisa bermakna timbangan. Bentuk jamak dari mizan. Nah, kalau ada ja seperti ini, jim seperti ini maksudnya adalah jamak. Jadi al-mizan yang tadi kita cari, dia berasal dari kata wazana, dan ada jim seperti ini maknanya adalah maknanya adalah bentuk jamak dari mizan. Jadi mizan tunggal, jamaknya adalah mawazin. Ini bagaimana caranya kita melakukan pencarian kata di kamus bahasa Arab. Artinya kita perlu tahu asal dari satu kata. Nah, sedangkan untuk tahu asal dari satu kata atau untuk tahu perubahan pola dari satu kata asal menjadi kata-kata yang lain, itu kita pelajari dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu sorof atau ilmu tasrif. Insya Allah kita akan menuliskan secara berseri tentang bagaimana ilmu sorof itu atau tentang bagaimana ilmu tasrif itu di blog nahuna.blogspot.com.